nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang. Pengen tahu segala ragam kegiatan dan aktivitas komunitas yang ada di Kota Palembang dan Sumatera Selatan? Dengarkan dan peloi acara obrolan komunitas yang hadir setiap hari jam 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat. Cuma di Pro 4 RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Dulur selanjutnya kita bertemu di acara obrolan komunitas Pro 4 RRI Palembang. Delapan 8,4 FM Pro 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Pendengar, pagi hari ini kita ada di obrolan komunitas seperti biasa ya, dari pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat bersama dengan para komunitas yang ada di Kota Palembang. Kali ini Mita hadir bersama dengan teman-teman kita dari Generasi Digital Intelektual atau GDI tentang kecerdasan manusia di era digital saat ini. Jadi kita akan membahas tentang GDI Fest 2026 bersama dengan teman-teman kita, perwakilan dari GDI. Ada ketua pelaksananya, wakil dan juga humas. Tapi sebelum itu Mita informasikan bahwasanya acara ini disiarkan langsung melalui YouTube kami Pro 4 Palembang. Jadi dulur-dulur yang di rumah bisa menyaksikan langsung nih, atau juga bisa mendengarkan melalui aplikasi kami RRI Digital. Pagi hari ini langsung saja kita akan berkenalan terlebih dahulu bersama teman-teman kita dari Generasi Digital Intelektual atau GDI. Ada Robi Setiawan, ada Dewa dan juga Muhammad Raihan nih, teman-teman perwakilan dari GDI pagi hari ini. Halo, selamat pagi teman-teman. Halo, selamat pagi Kak. Aduh, hari ini Mita sendirian ya, wanita ya. Yang lainnya cowok-cowok nih dari teman-teman kita dari GDI. Mungkin boleh kenalan dulu deh dari Robi selaku ketua pelaksana ya untuk kegiatan GDI Fest 2026 ini. Silahkan. Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Robi Setiawan. Di sini saya bertugas sebagai ketua pelaksana di kegiatan GDI Fest 2026. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Deoksi Kamajudanto. Di dalam GDI Fest ini saya diamanahkan sebagai wakil ketua pelaksana. Oke, baik, perkenalkan nama saya Muhammad Rehan. Di acara GDI Fest ini saya sebagai humas. Oke, berarti ada Robi selaku ketua pelaksana, Dewa wakil ketua dan Raihan humas. Betul. Ya di GDI Fest 2026. Nah, kemarin kan teman-teman dari GDI ini kasih kita tema nih agak bahasa Inggris, tapi ini Mita sudah terjemahkan ke bahasa Indonesia, yaitu menjembatani kecerdasan manusia di era digital. Apakah ini menjadi tema dari GDI Fest 2026? Nah, itu nanti akan kita tanyakan. Tapi sebelum itu mungkin teman-teman di rumah, dulur pendengar nih lupa. GDI ini apa sih Cik Mita? Siapa di dalamnya dan apa baik tujuan mereka ngebentuk GDI ini? Atau mungkin ada kegiatan-kegiatan apa baik sih Cik? Nah, ini GDI Fest 2026 dan akan dijelasin nih sama Robi. Gimana nih Robi? Sebenarnya GDI ini apa nih? Biar teman-teman di rumah inget dulu nih sama GDI-nya. Silakan. Izin memperkenalkan GDI itu apa. Jadi GDI ini merupakan komunitas yang bergerak di digital juga, tapi bukan hanya berfokus di digitalisasi. Di dalam komunitas Generasi Digital Intelektual ini ada beberapa teman-teman juga selain dari
anak-anak IT atau anak-anak programmer, itu ada juga anak-anak dari ilmu komunikasi, ada dari manajemen, dan masih ada anak-anak SMA juga itu ada di komunitas GDI ini. Jadi GDI ini dibentuk untuk kita sama-sama untuk berkembang bersama, itu untuk maju bersama di komunitas generasi digital intelektual ini, Mbak. Oke, nah kalau di GDI Fest 2026 nih, Robi, Dewa dan juga Rehan, ada perbedaan nggak sih dari GDI Fest di 2025, 2024, atau mungkin ini kayaknya konsepnya sama nih, Mita, tapi kayaknya cuman beda aja sedikit-sedikit, atau gimana? Boleh dijelasin? Untuk perbedaannya sih dari tahun sebelumnya itu lebih ke sinergi ya, Mbak. Kalau untuk di tahun ini lebih ke bagaimana cara kita memanfaatkan AI yang memang AI sekarang sudah cukup berkembang di era sekarang ya, di era digital sekarang ya, Mbak. Jadi bukan hanya teknologi yang cerdas, tapi kita sebagai pengguna itu, manusianya itu harus ikut cerdas juga, jangan hanya mengandalkan AI gitu. Jadi muncullah tema dari Genting yang generasi yang berpikir kritis, inovatif dan kreatif, dan menjembatani kecerdasan manusia dan kecerdasan teknologi gitu. Oke, berarti berbeda tema ya tahun ini, sedikit berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Nah, berarti kan teman-teman nih di GDI Fest 2026 nih akan ada rangkaian acara nih. Iya. Pasti dari pemilihan duta juga akan ada di tahun ini. Nah, untuk tahun ini acaranya apa aja sih gitu? Mungkin bisa dijelasin dulu sama pendengar, apakah akan ada semacam kompetisi di dalamnya seperti tahun-tahun sebelumnya, atau mungkin juga akan ada pemilihan duta yang bisa diikuti sama teman-teman yang sedang mendengarkan hari ini. Oke. Boleh? Siapa nih? Dari Humas atau tetap dari Robi? Oke, dari Humas ya, Mbak. Oke, boleh, silakan. Untuk di tahun ini kita acaranya itu memang ada pemilihan duta, kemudian ada lomba inovasi seperti di tahun sebelumnya, kemudian juga ada lomba poster yang sama, dan untuk di tahun ini kita ada lomba yang baru. Nah, itu lombanya memang lagi trennya, itu lomba Mobile Legends. Oh, oke. Iya. Jadi ya. iya betul, karena kita targetnya kan mulai dari siswa, mahasiswa, dan juga remaja-remaja yang ingin mengikuti komunitas GDI gitu, Mbak. Oke, berarti memang selain ada pemilihan duta, ada juga kompetisi kedigitalan, ada juga Mobile Legend di tahun ini. Berarti kan teman-teman di sini akan saling bekerja sama nih untuk pemilihan duta dan juga acara-acara rangkaian acara di GDI Fest 2026 ini. Sebenarnya kan yang jadi targetnya tadi ada teman-teman pelajar, mahasiswa, bahkan umum ya, yang bisa dikata umurnya masih bisa lah bergabung di generasi digital intelektual. Nah, untuk open apa ya istilah kata, pendaftaran deh untuk teman-teman mungkin yang duta atau pengen jadi duta GDI atau ingin mengikuti acara-acaranya ini, udah dibuka belum sih? Mungkin Dewa bisa ya. Bisa silakan. Jadi emang untuk open pendaftaran GDI Fest sudah dibuka mulai dari 29 Juni hingga nanti 30 Agustus. Oke, berarti sekarang masih dalam proses ya untuk pendaftaran sendiri. Feedbacknya dari teman-teman pelajar, mahasiswa gimana nih sejauh ini? Untuk feedbacknya itu sendiri ada beberapa mahasiswa yang memang pengen ikut, Mbak, karena mau coba berkompetisi di suatu kompetisi kan, memang mau membuktikan diri juga di kompetisi ini, Mbak. Oke, berarti memang feedbacknya sudah ada ya dari teman-teman mahasiswa. Apalagi kan memang ruang lingkup dari generasi digital intelektual ini kebanyakan pelajar dan juga mahasiswa ya, teman-teman di sini ya. Nah, ini kan tadi juga Robi sedikit menyinggung tentang berpikir kritis, kreatif seperti itu kan untuk anak-anak muda. Nah, kenapa sih kalian bisa atau berani berbicara bahwasanya berpikir kritis dan kreatif untuk anak zaman sekarang di era digital ini sangat penting? Kemampuan itu sepenting apa sih, Cik Tuna? Banyak kan orang-orang ini memanfaatkan atau
istilah kata tuh cuman ya sekadar menggunakan media sosial asal-asalan, tapi tidak bisa membuat media sosial itu sendiri dan di era digital saat ini itu bermanfaat untuk dirinya. Kenapa kalian berkata harus kritis, harus kreatif seperti itu? Ya, mungkin dari lihat dari sekarang ya Mbak, untuk mahasiswa dan pelajar itu lebih menggunakan AI tanpa disaring lagi gitu Mbak. Iya. Lebih ke langsung terima aja apa yang dikatakan AI gitu, tanpa kita nih kenapa sih AI mengatakan ini, itu harus lebih bertanya lagi kepada AI gitu Mbak. Jadi bukan hanya langsung terima doang gitu. Lebih ke kita harus menggali lagi ilmu yang disampaikan AI gitu Mbak, dan jangan langsung diterima doang gitu. Bener sih, karena memang kebanyakan anak muda zaman sekarang kayak belajar, kerja, komunikasi itu semuanya kayaknya pakai AI ya. Gitu. Sampai ngetik teks pembuka wawancara pun pakai AI seperti itu ya. Jadi saking berhubungan eratnya saat ini kita dengan AI itu sendiri. Nah, ini aku ada pertanyaan sedikit nih, teman-teman kan pastinya pelajar mahasiswa di GDI. Penggunaan AI sendiri untuk pengerjaan tugas tuh sebenarnya membantu gak sih? Kalian kan mahasiswa nih sebenarnya. Dari kacamata kalian deh sebagai mahasiswa, sebagai pelajar di GDI, AI itu kayaknya membantu nggak sebenarnya untuk tugas-tugas kita? Ini di luar konteks kita ya sebenarnya, tapi aku tuh penasaran, AI itu sebenarnya membantu atau justru malah kayak menerjunkan kita ke satu jurang deh, biar kita kayak nggak mau belajar AI terus. Itu gimana menurut kalian? Mungkin dari Robi dulu ya Mbak. Kalau dari Robi sendiri, Robi juga mahasiswa dan juga programmer juga ya Mbak. Kalau dari sisi Robi itu cukup membantu, karena semua pekerjaan, semua yang Robi bingung itu bisa ditanyakan AI dan bisa kenapa sih harus ada begini, kenapa harus begitu gitu. Jadi pikiran Robi itu terbuka lagi gitu Mbak. Jadi kalau karena ada AI ini, setelah pekerjaan A itu apalagi yang bisa dikembangin gitu Mbak. Jadi nggak terlalu lama di pengerjaan juga gitu. Lebih cepat, dan setelah cepat itu lebih kepengen apalagi yang bisa dikembangin gitu Mbak. Kalau dari sisi saya, mungkin dari teman-teman. Kalau dari teman-teman lain gimana nih? Kalau dari Rehan sendiri sama ya Mbak. Cuman Rehan juga sebagai di Humas itu kan biasanya kita untuk desain-desain sosial media dan juga tim kreatif lah ya Mbak, bisa disebut gitu. Nah itu biasanya kalau Rehan udah ngeblank, nah biasanya tanya AI. Nah cuman bukan semena-mena itu apa yang dikasih tahu AI itu langsung diambil semuanya. Cuman itu sebagai referensi. Jadi apa yang dibilang oleh AI, nah itu bisa dikembangkan kembali di desain yang akan dibuat gitu sih Mbak. Kalau dari Rehan kayak lebih jadikan masukan ya. Iya, referensi gitu Mbak. Referensi, benar. Kalau dari Dewa gimana Dew? Kalau dari saya sendiri biasanya itu untuk keseharian tugas, biasanya saya suka menulis atau saya mencatat ya. Nah itu terkadang kalau misalnya sedang dibutuhkan dalam bentuk digital, itu saya memudahkan untuk di-scan, dan untuk AI sendiri itu mengubahnya menjadi teks digital. Jadi tinggal disalin ke digital. Oke, kayak nggak perlu ngetik ulang seperti itu ya. Cepet ya, kerja cepet ya pakai AI. Oke, berarti kan memang ada sisi positif dan ada sisi negatifnya juga ya sebenarnya untuk AI itu sendiri. Seperti itu. Jadi kayak membantu, tapi kayaknya nggak perlu 100% percaya ada sih sama AI ya, karena memang terkadang juga ada salah-salahnya. Macam AI juga terkadang dia tidak bisa menyantumkan referensi seperti artikel dan lain-lain. Jadi kayak kita tuh harus masih cari-cari lagi. Nah, perkembangan AI kan saat ini sangat-sangat pesat ya, apalagi semacam tadi banyak tugas-tugas kata teman-teman bisa dibantu sama AI, mempermudah juga pekerjaan kita dan juga memberi referensi. Nah, kalau AI saat ini menurut teman-teman dari GDI nih, teman-teman GDI ini bisa nggak sih AI ini kita pergunakan untuk menjadi faktor utama dalam mengambil keputusan? Misalnya nih kita butuh data, dapat dari AI, itu bisa nggak sih langsung kita pakai mentah-mentah data itu diimplementasikan ke apa yang sedang kita kerjakan? Oke.
Mungkin kalau untuk langsung mengambil keputusan ya, Mbak. Untuk saat ini AI itu sudah berkembang sebagai AI agent ya, Mbak, lebih ke assistant. Jadi dia menganalisis dari data-data yang udah terkumpul. Nanti AI itu bisa memberikan rekomendasi. Kayak contoh aja kayak di Shopee atau di platform e-commerce ya. Kita nggak mencari produk A, nanti ada rekomendasi itu sebenarnya dari AI juga itu, Mbak, yang kasih rekomendasi. Mungkin untuk mengambil keputusan bisa, tapi nggak harus langsung terima mentah-mentah gitu. Gitu sih kalau dari Robi. Oke, dari Robi. Kalau dari teman-teman gimana nih? Sama sih Mbak. Sama Jadi ya? kita nggak bisa langsung mentah-mentah mengambil data dari AI. Oke, berarti kan teman-teman ini sehari-harinya bisa dikata kayak Robi programmer juga, teman-teman tergabung juga dari generasi digital intelektual. Pernah nggak sih teman-teman lagi kumpul GDI ngebahas kayak yang sering dipikirin sama netizen Indonesia, bahwasanya kadang apa yang kita pikirin itu kayak langsung muncul nih, entah itu di FYP, entah itu di pencarian atau itu di e-commerce. Itu kenapa sih sebenarnya ada apa ya? Ada kaitannya nggak sih di era digital saat ini? Terkadang kita tuh baru cuman mikir, tapi tiba-tiba di FYP kita tuh udah keluar gitu. Itu pernah nggak sih teman-teman sama-sama komunitas GDI lagi kumpul-kumpul membahas yang bisa dikata receh lah ya, semacam itu, kayak kita tuh mikir, lah kok tiba-tiba muncul nih gitu kan di era digital saat ini. Itu ada teorinya nggak sih sebenarnya kenapa di media gitu tuh, media sosial apalagi yang kita pikir itu bisa muncul secara tiba-tiba. Misalnya e-commerce deh, kita baru niat pengen beli tas, tiba-tiba pencariannya semuanya tas gitu di halaman awal. Itu kenapa sih sebenarnya? Kalau itu ada sih dari obrolan-obrolan ke sana ya, Mbak. Kenapa ketika ngobrol ini nanti nggak jauh contoh buka Instagram nanti ada iklan contoh kita ngomongin sepatu, tiba-tiba iklannya di Instagram itu ada sepatu. Nah, untuk masalah itu masih dalam perdebatan juga ya, Mbak. Apakah AI sudah bisa akses kamera kita atau mikrofon yang ada di handphone juga. Betul. Kan itu masih dalam perdebatan juga. Untuk masalah keamanan sih itu sebenarnya kurang aman sih menurut saya kan, karena sudah mencakup ke ranah pribadi tanpa ini. Kalau dari ranah bisnis itu menjadi momentum yang sangat bagus gitu, Mbak, untuk menjaring pelanggan baru gitu. Mungkin itu sih. Oke, kalau menurut Dewa gimana nih, Dew? Pernah nggak kejadian kayak gitu lagi ngobrol tiba-tiba setelah itu semuanya muncul nih apa yang diobrolin tadi? Ya, itu betul banget, Pak. Biasanya memang apa yang kita buka di sosial media itu dicatat oleh platform itu sendiri untuk bagaimana menyesuaikan dengan kebutuhan yang kita inginkan. Oke, kalau Rehan gimana, Han? Sama Mbak. Pernah Jadi juga ya? iya pernah juga sering. Sering Soalnya Ren ini memang pribadi yang suka buka-buka e-commerce gitu sih Mbak. Nah jadi apa yang biasanya dicari itu muncul di Instagram, di TikTok, semua sosial media lah gitu. Dan memang benar sih Mbak. Jadi sesuatu yang kayak dikatakan oleh Kak Robi tadi. Jadi untuk masalah keamanan privacy itu sebenarnya sangat rentan ya Mbak jadinya. Tapi kalau untuk bisnis itu sangat bagus karena dari pembisnis juga bisa tahu kayak trendingnya apa sih, yang biasa dicari orang-orang tuh apa sih gitu. Untuk menggunakan AI gitu kan. Di tahun ini, di bulan ini tuh banyak orang tuh cari apa sih di e-commerce gitu. Bener sih. Pokoknya setiap apa yang ada di era digital saat ini tuh ada plus dan minusnya juga, Iya, pro dan kontra ya sebenarnya. Kalau kita pikir-pikir kayaknya ngeri banget ya kalau sampai kamera dan mikrofon kita udah sampai diretas AI, kayaknya semuanya bakal kayak kebocoran data nggak sih? Iya, Untuk betul. di era sekarang ya. Bisa jadi ini juga tuh, apa namanya tuh, kejahatan digital juga. Jadi lebih berhati-hati sih, lebih tepatnya ya. Iya. Oke, nah kalau teman-teman dari GDI sendiri sebenarnya ngelakuin ini apa kayak
apa ya, penyuluhan nggak sih sama teman-teman sesama komunitas misalnya tentang literasi digital saat ini. Teman-teman kan dari generasi digital intelektual ya, biasanya kan sering sharing-sharing nih sama komunitas lain. Ada pembicaraan nggak sih tentang literasi digital yang memang saat ini cukup berkembang pesat, mulai dari kata kita tadi kayak FYP kita, isi otak kita, belum lagi ketakutan-ketakutan kita tentang kejahatan-kejahatan yang ada di media sosial di era digital saat ini. Kalau sesama komunitas nih, misalnya lagi kopi darat sama teman-teman komunitas lain, ada bahasan-bahasan itu nggak sih tentang ketakutan-ketakutan kita di era digital saat ini? Anak-anak muda gitu, apalagi kayak kalau kita anak muda kan mungkin paham nih, kayak link jangan diklik, jangan di-share. betul. Orang tua di rumah, pernah nggak sih jadi topik bahasan kalian sama komunitas-komunitas lain tentang era digital saat ini? Untuk pembahasan dengan komunitas-komunitas tentang literasi digital ya Mbak, itu udah ada ya Mbak untuk diskusi masalah hal tersebut. Untuk AI sendiri sih gimana ya nyebutnya? Diskusi ya Mbak? Ya, diskusi AI sama teman-teman dari komunitas lain. Misalnya kan kita nih teman-teman dari digital intelektual kan pastinya menguasai nih sedikit banyaknya tentang apa yang sedang berkembang saat ini. Terkadang kan kalau lagi kumpul-kumpul sama komunitas lain, mungkin mereka berpikir kita lebih pintar nih dari mereka. Mereka pernah nggak sih nanya-nanya hal-hal yang kadang kita aja kayak, iya sih sama ngerasain. Hal-hal yang sering terjadi juga sehari-hari. Apalagi mengingat era digital nih yang tadi kita bahas nih, apa yang kita pikirin terkadang langsung muncul. Mereka ada sharing session nggak sih kalian dengan komunitas lain? Kita juga udah pernah juga sharing session juga, sudah ada salah satu contoh satunya Mbak, untuk komunitas Kompas, itu komunitas Papua Sumatera Selatan. Itu kemarin kita buat diskusi juga mengenai digital, untuk seperti cara penggunaan AI, seperti AI apa yang bagus untuk pekerjaan-pekerjaan yang bersangkutan sama mereka gitu Mbak. Lalu etika dalam penggunaan AI gitu Mbak. Mungkin dari ranah-ranah sana sih yang didiskusikan. Oke, berarti lebih ke pro dan kontranya tadi, balik lagi ya manfaat-manfaatnya. Nah, kalau di GDI Fest 2026 nih bakal ada kolaborasi dengan komunitas lain nggak sih teman-teman dari GDI? Atau memang pure ini acara anak-anak GDI nih? Untuk GDI Fest ini kita di bawah GDI benar Mbak ya. Tapi kita mengundang juga komunitas-komunitas lain gitu. Ada seperti contoh dari komunitas Kompas juga, itu kita undang dari komunitas pertanian budaya gitu ya Mbak. Itu kita undang juga sama seperti tahun sebelumnya gitu. Oke, berarti akan ada kolaborasi dari komunitas lain juga gitu, ya. Oke, nah Robi, Dewa, dan Rehan kita break dulu sebentar ya. Nanti kita bakal balik lagi di obrolan komunitas pagi hari ini. Untuk teman-teman di rumah yang ingin bertanya, ada pertanyaan boleh nih tanya-tanya melalui YouTube kita Pro 4 Palembang dan juga aplikasi kami RRI Digital, serta melalui WhatsApp ya. Tadi kita terima juga di WhatsApp 0897 7884 884. Kita akan kembali lagi setelah yang satu ini. Kuasa ciptakan manusia di dunia sebagai makhluk yang bebas dan merdeka. Untuk kita mampu menjaga semesta, terbentuklah negara dan bangsa-bangsa. Rahmat Tuhan lahirkan bangsa Indonesia, berjuang dan rakyat dalam negara. Musyawarah mufakat landasan kita, atas nama Pancasila ceria. Indonesiaku merdeka, merdeka, saling merdeka, tetap merdeka. Indonesia
Sini dulu. Kenapa? Apaan tuh? Sini dulu, rapat dulu. Gosip. Ini tengok ini ha. Apa tuh? Aku dapat broadcast katanya ada artis cantik yang diculik. Siapa ya? Hah? Masa sih? Iya, tapi kok aku nengok di TV itu nggak ada ya? Itu yang sering kali kejadian. Banyak info itu beredar cepat, tapi belum tentu benar. Kita tuh harus cek kebenarannya dulu tahu. Makanya jangan sampai kita ini jadi bagian penyebar hoaxnya. Dampaknya bisa serius-serius loh Ada yang kemarin itu reputasinya udah hancur gara-gara hoax itu pula. Iya sih, dulu aku juga pernah langsung percaya sama berita-berita hoax kayak gitu. Ternyata bohong total. Ingat ya, prinsipnya literasi digital itu bukan pilihan, tapi keharusan. Karena di era digital kayak sekarang, setiap klik kita tuh punya dampak tahu. Verifikasi sebelum berbagi, yang pastinya gunakan internet secara bijak. Mang Cek Bicek dulur-dulur pengen tahu dah lebih dalam soal Piala Dunia. Nah, jangan kemana-mana, dengari dulu ini. Untuk dulur-dulur para pencinta bola, jangan sampai terlewat yo. Dengari terus program-program spesial yang berbeda dan eksklusif tiap harinya cuma di RRI. Bukan cuma membahas pertandingan, skor atau siapa bayi ngegoli atau juga komentarnya, tapi di sini Mang Cek Bicek dulur-dulur pacak nemui cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai membahas teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, dulur-dulur juga pacak melok gabung dan ngobrol langsung secara live di Pro 4 tiap harinya. Ayo dulur-dulur, bikin hari-harinya makin seru nian sama program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026. Bersuara Piala Dunia untuk semua. Satu gol, satu doa menggema ke seluruh Indonesia. Hey,
Masih bersama kami di obrolan komunitas P4 RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Delapan 88,4 FM Pro 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Pendengar, kembali lagi kita di obrolan komunitas ya, bersama dengan teman-teman kita dari Generasi Digital Intelektual atau GDI. Nah, jadi tadi kita sudah membahas tentang keresahan-keresahan kita di era digital ini, apalagi AI ya, yang mana tadi tetap ada pro dan kontra, ada plus dan minusnya lah untuk kita sebagai pengguna AI ini. Nah, balik lagi nih, tadi kan ada Robi selaku Ketua Pelaksana GDI Fest 2026, ada Dewa selaku Wakil, dan Raihan selaku Humas GDI Fest 2026 ini. Nah, teman-teman, ini kan acara tahunan nih, event tahunan, yang mana tahun ini teman-teman yang menjadi pelakunya atau memegang kendali di GDI Fest 2026. Rasanya seperti apa sih akhirnya tahun ini diamanahin? Rasanya dulu deh sebelum kita ngobrol lebih banyak tentang nantinya akan ada alur pendaftaran dan acara-acara di dalamnya. Rasanya seperti apa nih? Tahun kemarin masih lihat kakak-kakaknya yang menjadi pelaku, kali ini teman-teman yang dipilih dan diamanahi. Itu rasanya seperti apa? Besar apa sih tanggung jawabnya? Sebesar apa gitu? Kalau dari Robis selaku ketua pelaksana yang diamanahin, untuk rasanya itu awalnya kaget, tapi kalau dipikir lagi ya Mbak ya, Robi mau dijadikan ini sebagai pengalaman baru, pengalaman sebagai ketua pelaksana yang mengambil tanggung jawab untuk keberhasilan dari kegiatan GDI Fest ini ya Mbak. Untuk rasanya itu untuk semangat untuk keberhasilan GDI Fest 2026 ini Mbak. Gitu untuk rasanya. Oke, kalau dari Dewa gimana Dewa? Oke, kalau dari saya sendiri sebagai wakil juga cukup kaget juga ya pas yang ditawarin untuk menjadi wakil, tapi karena ini juga menjadi pengalaman baru dari sebelumnya yang masih biasa dibilang menjadi anggota, sekarang diamanahkan menjadi wakil, itu menjadi pembelajaran nantinya untuk saya. Oke, lebih ke ini ya, kayak apa istilah kata tuh, pengalaman lah ya, gitu. Kalau kamu gimana nih Raihan? Kalau Raihan sendiri jujur kaget ya Mbak sebenarnya Mbak. Karena sebelumnya kalau Raihan di GDI Fest tahun-tahun sebelumnya itu sebagai orang di belakang layar. Oke. Ya, jadi sebenarnya kalau di Humas sendiri itu bisa dibilang sama aja sih Mbak. Cuman karena kita kalau yang tahun sebelumnya biasanya disuruh, tahun ini kita yang menyuruh. Tapi iya. Nah, tapi menjadi Humas juga itu sebagai pengalaman ya Mbak. Jadi di mana Rehan bisa mengatur ya Mbak, mengatur waktu, terus juga bagaimana sih untuk GDI Fest tahun ini itu biar berjalan lancar gitu Mbak. Nah itu untuk strategi-strateginya itu harus dipikirkan gitu Mbak. Kalau kemarin cuman ngedit video, ngedit desain-desain, nah itu sekarang itu kita harus pikirkan strateginya gitu Mbak. Oke, memikirkan strategi ya. Jadi beban nggak sih sebenarnya buat kalian? Sebenarnya kalau menurut Rehan ya Mbak, menjadi beban atau enggak itu sebenarnya enggak ya Mbak. Karena apa? Karena kita dibantu dengan AI. Kembali lagi ya Mbak. Kembali lagi ya ke AI. Nah ini kan GDI Fest biasanya nih dari tahun ke tahun targetnya mahasiswa, pelajar. Tahun ini sama nggak sih? Atau ada tambahan-tambahan dari mungkin kakak-kakaknya yang udah nggak kuliah lagi, bisa nggak sih ikut GDI Fest 2026 ini? Mungkin pengen ikut Mobile Legends-nya kali ya, lebih tepatnya. Itu bisa nggak? Kalau untuk yang udah lewat atau alumni lah gitu bisa dibilang ya Mbak, itu sebenarnya bisa sih Mbak. Karena kita kan balik lagi kita itu umum ya Mbak. Yeah. Umum
Cuman saja ada kalau nggak salah di lomba pemilihan duta aja sih Mbak, kita itu ada maksimal usia. Itu di maksimal usia 25 tahun kalau nggak salah ya Mbak. Ya. Untuk di acara-acara lain boleh nih. Boleh. Sepuh-sepuh boleh. Asal masih mau ya. Iya betul Mbak. Teman-teman yang berarti yang desain poster tadi masih boleh, lomba Mobile Legends-nya masih boleh, kecuali yang duta. Iya. Oke. Memang yang kita tekankan itu adalah siswa atau mahasiswanya Mbak gitu. Karena kita kan mau melihat inovasi yang mereka buat gitu ya Mbak. Dan juga itu kan sebagai salah satu mempromosikan sekolah atau universitas mereka gitu sih Mbak. Kalau mereka tuh kan kalau sekolah atau universitas tersebut itu memiliki siswa atau mahasiswa yang berinovasi gitu sih Mbak. Benar. Berarti semacam memperkenalkan inilah ya kepacaan gitu. Iya betul. Ya. Tapi untuk duta-duta tadi maksimal di 25 tahun. Iya. Nah, ini kan teman-teman rangkaian acaranya nih pasti cukup panjang nih. Ini untuk pendaftaran sendiri sudah dibuka ya tadi kata Robi dan teman-teman. Nah, kalau untuk rangkaian acara di GDI Fest 2026 ini dalam rentang waktu sampai kapan sih ini nih akan terlaksana? Ini kan lagi pendaftaran nih, sesi pendaftaran. Nah, untuk acara-acara lain ini akan diselenggarakan tanggal berapa? Mungkin kayaknya ada gambaran nih Kak Mita tanggal sekian, tapi belum terlalu pasti kayak gitu di bulan sekian atau serah teman-teman deh mau di-spill atau enggak gitu kan. Kapan-kapannya silahkan. Kalau untuk pendaftaran kita buka di tanggal 29 Juni sampai 30 Agustus ya Mbak. Setelah itu bakal ada ya seleksi seperti perlombaan seperti pada umumnya ya kayak seleksi administrasi, kayak technical meeting. Nanti juga dari sisi pemilihan duta nanti ada juga wawancara gitu. Terus unjuk bakat juga mungkin akan ada di pemilihan duta gitu. Untuk dari inovasi nanti kita juga ada pitch deck dari peserta-peserta inovasi gitu, gitu Mbak. Untuk yang Mobile Legends juga itu sudah sembari mulai gamenya ya Mbak, karena kita di puncak itu hanya menampilkan game dari grand finalnya doang gitu untuk perebutan juara 1 dan juara 2 karena nggak mungkin langsung satu hari untuk selesai. Makanya ada di luar grand final itu dilakukan secara online gitu. Gitu sih Bu. Berarti dari itu pemilihan kayak penyaringan dulu lah ya, tinggal betul. Perebutan 1, 2 dan 3 baru ditampilkan. Iya dong. Kalau kayak main Mobile Legends nggak bisa 1, 2 match kayaknya betul. Ya. Untuk mencari pemenang yang benar-benar menang tuh kayaknya 1, 2 match tuh kadang cuman kayak keberuntungan gitu loh, gitu kan. Nah berarti memang ini kan berjalannya dari 29 Juni tadi pendaftaran dibuka sampai nanti di Agustus. Berarti rentetan acaranya mulai dari Agustus, September sampai di November. Lama ya. Masih cukup panjang ya. Jadi teman-teman masih punya waktu nih untuk melakukan pendaftaran atau registrasi acara-acara ini. Nah, untuk HTM nih. Biasa kan teman-teman nih kadang apalagi anak-anak muda lah ya, pengen ikut lomba nih kadang mikirin dulu kira-kira bayarnya berapa ya untuk lomba Mobile Legends, untuk lomba poster. Mungkin teman-teman dari GDI Fest bisa nyepil dikit nih range harga untuk ikut acara GDI Fest 2026 ini. Mungkin untuk lomba yang ada di GDI Fest tahun ini itu paling kecil itu ada di 75.000 ya? 30. Oh 30.000. Itu di lomba poster kalau nggak salah. Dan untuk yang di lomba yang lain itu ada di pemilihan duta misalkan itu di 100.000 ya. Terus juga lomba inovasi itu kalau nggak salah 50 deh kalau nggak salah. Kemudian untuk di Mobile Legends itu ada di 80.000
Wow. Itu per tim ya Mbak untuk yang Mobile Legend. Per tim ya. Iya, udah bukan per tim ya, orang. bukan per orang, udah digaris bawain Iya, per tim. per tim. Berarti 80.000 dibagi 5 5 orang lah iya, ya. betul. Jadi nggak terlalu memberatkan juga ya, Iya, kayak betul, betul. uang 1 kali 2 kali ngopi. Iya. Cukup sih buat daftar. Daftarnya dari sekarang sampai nanti di Agustus, masih panjang nih waktunya. Nah, untuk syarat dan ketentuan tadi kan dari faktor atau dari segi umur sudah dijelasin nih sama teman-teman. Ada syarat dan ketentuan lain nggak sih untuk ikut GDI Fest 2026 ini? 2026 ini? Apalagi ada lomba Mobile Legend, lomba poster, terus ada lomba inovasi, ada duta juga. Ada syarat-syarat lain nggak sih dari GDI untuk teman-teman yang mau daftar? Selain usia ya, tadi yang cuman yang di duta aja nih yang 25, sisanya bebas. Ada syarat lain nggak? Untuk syarat lain sebenarnya kita udah ada di website ya Mbak. Jadi seluruh panduan dan syarat dan ketentuannya itu semua ada di panduan di GDI Fest. Jadi jika mau teman-teman mau lihat syarat dan ketentuannya, itu juga ada di Instagram sih Mbak. Oke. Di Instagram dan juga di website. Nah untuk websitenya sendiri itu ada di gdi.or.id. Nah nanti ada di menu GDI Fest. Nah di situ bisa download untuk panduannya gitu sih Mbak. Oke, berarti memang follow dulu Instagram ya? Iya Iya. betul. Follow dulu dong, Betul, betul. biar kenal. Follow dulu Instagram biar kenal, terus juga bisa tahu informasi lebih Iya. lengkap Iya, lagi betul, melalui website dan lain-lain ya, banyak tuh. Apalagi teman-teman yang tertarik untuk jadi duta GDI Fest. Nah, di sana juga sudah banyak sekali informasi tentang duta GDI Fest, apa aja kegiatannya. Semacam teman-teman kita nih, ada Robi, Dewa dan juga Rehan yang hadir ke Studio Pro 4 untuk memperkenalkan GDI Fest 2026. Berarti untuk faktor usia tadi udah aman, syarat dan ketentuannya juga kayaknya aman-aman aja nih buat teman-teman ikut, dan HTM-nya tadi juga nggak mahal-mahal banget ya. Iya, betul. Gitu. Kayak kamu ngopi sekali 2 kali itu cukup lah untuk Iya. bayar ya. Pikir-pikir lah dari sekarang gitu. Nah, kalau untuk tema inovasi dan juga lomba poster, ini ada temanya nggak sih tahun ini? Untuk tema itu udah dijelasin juga ya Mbak di buku panduan. Oh, Itu semua oke. sudah ada informasi di buku panduan mengenai syarat dan ketentuan dan tema-tema untuk poster dan inovasi gitu. Berarti teman-teman kayaknya wajib banget follow Instagram ya, Iya. Iya, betul. biar tahu websitenya, dan di sananya ada buku panduannya segala macam. Semua informasi sudah masuk ke sana Mbak. Jadi nggak perlu tanya-tanya ke sana kemari lagi. Iya. Gitu. Kayak itulah kalau kita berurusan sama budak-budak digital nih, kayaknya serba digital, nggak ada pening-pening lagi kita nak nyarinya. Berarti kan ini cukup panjang waktunya. Yang Iya. sudah teman-teman persiapkan sejauh ini apa Be untuk kegiatan ini? Dari Humas sendiri itu yang sudah kita persiapkan mulai dari timeline-nya ya Mbak sebenarnya ya. Iya, timeline. Dan juga gedung-gedung misalnya Mbak, untuk apa yang hari H lah. Oh, Nah, itu- hunting-hunting ya. Iya, hunting-hunting lah Mbak. Hunting-hunting ya. Nah itu nanti kita nggak mau spill sih Mbak. Itu Oke. nanti Iya nanti aja. aja sih Mbak. Biar surprise itu nanti di mana Iya kan? acaranya gitu. Tiba-tiba di depan rumah ya taunya. Gitu ya. Jadi sudah mulai mempersiapkan Iya. untuk itu Iya, semua ya, sudah. gedung, waktu, tempat juga ya gitu. Oke, berarti memang kayaknya masih banyak rahasia di antara Iya. kita ini ya. Jadi Masih, kayaknya Tahap perkenalan dulu Mbak. tahap perkenalan dulu. Jadi buat teman-teman yang tertarik GDI Fest 2026 mungkin bisa dikepoin Instagramnya dulu. Panitianya udah bersiap-siap, udah cari-cari tempat untuk kamu biar nyaman lah ya pastinya. Iya, betul. Dan panitianya juga nggak mau spill tempatnya, jadi kita kayak masih akan ada part 2-nya kayaknya. Mendekati acara nantinya. Nah, teman-teman, di GDI Fest 2026 ini kan pastinya akan banyak peserta-peserta baru nih, duta-duta baru juga untuk GDI di tahun 2026 ini. Kira-kira untuk duta ada semacam patokan nggak sih? Biasanya kan orang-orang kayak harus duta, harus jadi yang begini nih. Aku sering ketemu duta GDI ya, sering juga ngobrol. Kalau dari GDI sendiri, selaku teman-teman panitia, ada ini nggak sih kayak
semacam syarat deh untuk jadi duta GDI harus tinggi sekian gitu kan. Biasa ketua nih yang hafal nih ya untuk syarat dan ketentuan. Mungkin yang lagi dengerin kayak bertanya-tanya, jadi duta GDI harus punya tinggi badan gak sih? Kayak harus 160, harus 170, atau mungkin yang penting mau daftar dulu. Gimana tuh Robi? Untuk ciri-ciri sih dari sisi fisik mungkin nggak ada ya Mbak. Lebih ke berpenampilan rapi aja gitu, sama komunikasi, terus mau berkembang, mau belajar, itu kita cari yang di bagian sana ya Mbak. Nggak terlalu harus 100 minimal 160 untuk cewek, harus cowok harus 170 tegap tinggi, enggak putih, enggak sampai ke sana sih Mbak. Iya. Lebih ke pengen belajar gitu Mbak, komunikasi yang gitu-gitu sih Mbak. Karena ini kan duta kan juga sebagai ikon dari yang bakal memperkenalkan juga GDI itu apa gitu Mbak. Yang penting rapi, beretitude ya. Iya, pastinya. itu juga. Nggak perlu tinggi-tinggi amat Iya. sih kayaknya. Asal kamu tahan pakai heels tinggi wes. Nah, kalian kan selaku panitia nih, ketua, wakil, humas. Kira-kira ada tantangan nggak sih dalam melakukan atau melaksanakan GDI Fest 2026 ini yang udah kelihatan dari awal nih? Kayaknya ini yang menjadi masalah sampai akhir deh gitu, kayak tadi kan tempat lagi hunting-hunting juga. Masalah-masalah lain ada nggak sih? Dari sponsor kah atau tersediaannya waktu atau gimana? Teman-teman kan juga sambil kuliah kan soalnya. Iya. Ada kesulitan-kesulitan lain nggak sih selain memang harus meluangkan waktu lah untuk acara ini? Untuk masalah lain selain meluangkan waktu itu, untuk persiapan GDI-nya mungkin dari sponsor juga kita udah berjalan mempersiapkan juga ya Mbak. Lalu media partner, kemudian peserta-peserta juga harus menyusun strategi juga bagaimana kalau pesertanya itu kayak tahun sebelumnya itu pendaftaran itu udah ditutup ya Mbak, tanggal 30 berapa itu kemarin. Tapi masih ada yang mau daftar. Okay. Jadi kemarin tuh terpaksa kita buka lagi pendaftaran, diperpanjang lagi untuk pendaftaran. Mungkin masalah-masalah yang seperti itu ya Mbak bakal dihadapin sekarang gitu. Jadi kayak lebih kasih tahu bahwasanya tanggal sekian harus tutup, jadi gatel dari sekarang sih itu ya. Iya. Jangan sampai kayak alanya kalau kita jadi panitia kita lah nutup pendaftaran tiba-tiba ada yang nambah-nambah tuh ngerembuk ke data lagi ya, ngerekap data lagi tuh pening ya. Jadi lebih banyak informasi lah di media sosial bahwasanya akan ditutup di tanggal sekian, jadi ada yang nambah-nambah lagi. Oke, berarti teman-teman persiapannya udah oke nih ya. Selaku dari ketua, ada wakil, ada humas juga pusing-pusing bertiga cari tempat juga. Nanti kita bakal ada obrolan lagi ke depannya tentang GDI Fest. Jadi teman-teman tuh daftar aja dulu, follow aja dulu Instagramnya biar kayak nggak ketinggalan informasi. Nah, sejauh ini kan teman-teman pasti menyiapkan segala sesuatunya secara berkelompok, tim bagi tugas ya. Tadi HTM-nya juga udah, alur pendaftarannya udah pastinya lengkap sekali di Instagram. Nah, kalau harapan dari teman-teman. Ini pertanyaan terakhir dari Mita. Harapan dari teman-teman untuk acara GDI Fest 2026 ini seperti apa? Mungkin dari ketua dulu, harapannya seperti apa ketua? Untuk harapan di GDI Fest 2026 ini mungkin dari antusias dari teman-teman peserta itu. Kalau jadikan GDI Fest ini sebagai ruang bertumbuh ya. Jadi ibaratnya tuh sebelum masuk ke dunia yang profesional, dunia pekerjaan bagi pelajar dan mahasiswa, jadikan GDI Fest ini sebagai tempat kita untuk tumbuh gitu. Jadi untuk antusias dari calon peserta, teman-teman mahasiswa umum dan pelajar itu dinantikan semangatnya gitu di GDI Fest untuk mengguncang GDI Fest 2026 ini. Oke. Gitu. Kalau dari Dewa gimana nih Dewa, harapannya Dewa? Untuk beberapa hal memang sama dengan Tarobi dari tahun-tahun sebelumnya. Memang pada saat ini pun kita masih perlu dan harapannya untuk peserta itu lebih semangat lagi, untuk lebih ramai lagi untuk mengikuti GDI Fest.
Oke. Rehan gimana Han? Kalau dari Rehan sendiri sih Mbak, kita mengharapkan semoga aja antusias dari peserta lomba ya Mbak, sama aja kayak yang lain, itu antusiasnya lebih meriah lagi. Dan kalau dari panitia sendiri semoga aja berharap semuanya berjalan lancar. Gitu sih Mbak. Amin. Iya, biar apa yang sudah disiapkan dari berbulan-bulan itu membuahkan hasil yang bagus gitu Mbak. Pasti dong. Iya. Karena kita udah capek berbulan-bulan Iya, nih betul, caknya Mbak. tuh tiba-tiba kayak udah oke tuh kayaknya sakit hati nih kan sebenarnya. Nah, terakhir sebelum kita tutup obrolan kita di obrolan komunitas karena mendekati pukul 10 pagi hari ini, mungkin teman-teman boleh deh terakhir buat promosiin GDI Fest 2026 ini. Yang mau promosi silakan, Robi atau Dewa atau Rehan, silakan. Tunjuk-tunjukkan nih. Silakan. Oke, untuk teman-teman semua, nanti kalau misalkan teman-teman mau daftar, mau ikut lomba di GDI Fest 2026 ini, mau berpartisipasi, baik itu dari pemilihan duta, lomba inovasi, lomba poster maupun lomba Mobile Legend. Nah itu teman-teman bisa cek semuanya itu ada di Instagram kita, itu @generasi.digital.intelektual. Kemudian juga bisa dicek di website kita, itu ada gdi.or.id dan nanti ada menu GDI Fest. Nah di situ nanti teman-teman bisa lihat ada panduan, ketentuan dan persyaratan, kemudian juga di situ ada HTM dan juga nanti teman-teman bisa daftar di sana juga gitu. Oke, berarti teman-teman harus follow dulu Generasi Digital Intelektual. Iya betul. Sekali lagi Cek Mita ingatkan bahwasanya follow dulu Instagramnya biar tahu galau-galau aktivitasnya, kegiatannya, apalagi mendekati GDI Fest 2026 ini ya. Iya betul. Tidak terasa serunian obrolan pagi ini sama kawan-kawan kita dari GDI Fest ya, lan deketi jam 10. Kita harus akhiri obrolan kita. Terima kasih ya kawan-kawan yang sudah datang kenal tentang GDI Fest dan juga pastinya kita akan ada part 2-nya untuk spill tempat, spill waktu, spill kegiatan yang lebih detail lagi lah untuk dulu ya. Jadi memang kagetnya follow lah dulu, daftarlah dulu karena waktunya cukup panjang sampai Agustus ya. Sampai Agustus dan acaranya kaget berakhir di November. Rangkaiannya tuh panjang nih acara itu. Oke, pendengar, intinya acara ini tuh penting nih untuk diikuti karena di era digital saat ini kita harus tetap mengasah otak kita. Kritis kayak kata Robi tadi ya, harus kreatif juga. Jadi kita tetap bisa menggunakan AI sesuai dengan ketentuannya. Kalau Cak itu Mita Dwi Indasari pamit dari ruang dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi obrolan komunitas bersama Pro4 RRI Palembang. Sampai jumpa. Beli perhiasan Gelang Suaso. Gelang Suaso dibeli di toko Sinyo. Budaya sebagai pusako bangsa. Kita wajib